Maaf Ibu, untuk Repan izin sakit Ibu. Oke, Repan sakit ya. Semoga Repan tetap sehat. Kemudian kita lanjut. Aisyah Rianto Hadir. Aisyah Lydia Hadir. Winda Hadir. Oliza. Hadir. Oke, baik. Sudah kita absen untuk hari ini. Kita lanjut mengenai pertemuan minggu ke-7. EPS sudah bisa kalian akses ya sejak pertemuan pertama kita. EPS sudah bisa kalian akses. Di sini saya capture khusus di pertemuan ke-7 ya, yang menjadi fokus kita hari ini. Untuk EPS secara utuh silahkan akses di kampus masing-masing. Nah, sebelumnya kita juga sudah penandatanganan kontrak perkuliahan yang mana kita mengatur agar tidak ada yang boleh terlambat lebih dari 15 menit setelah jam perkuliahan dimulai. Dan persentase untuk nilai tugas, persentase UTS, UAS juga telah kita sepakati pada saat kontrak perkuliahan di pertemuan pertama. Kemudian pada perkuliahan farmakologi 2 ini terdapat CPL ya. CPL-nya yang mana sikap ya. Sikap di sini disimbolkan dengan S, yaitu S2 dan S9. Untuk T-nya pengetahuan, T1, T2, KU itu keterampilan umum, KU1, KU2, KU3, kemudian KK itu keterampilan khusus, KK2, KK3, KK4, KK7. Untuk bisa lebih jelasnya kalian bisa baca pada saat buka EPS di bagian awal. Kemudian CPMK pada perkuliahan ini yaitu mampu memahami mengenai mekanisme kerja obat kardiovaskular, karena salah satu komplikasi dari penyakit hipertensi ini adalah kardiovaskular. Nah, nanti kalau mempelajari kardiovaskular kita perlu pemahaman tentang obat hipertensi, pemahaman tentang diuretik dan lain sebagainya. Kemudian CPMK pada pertemuan ke-7 ini adalah mahasiswa C2 dan A2. Apa itu? C2 dan A2 itu adalah simbol kalau kalian harus memahami dan menanggapi mengenai mekanisme kerja obat anti hipertensi yang disampaikan topik pada hari ini. Ya. Kemudian untuk waktu perkuliahan ada TM tatap muka seperti yang sedang kita lakukan, yaitu 2 SKS kali 50 menit. S1
usianya kurang dari 60 tahun itu target dia dikatakan sudah dia normal gitu ya, setelah minum obat itu kurang dari 140/90 itu dia udah dikatakan normal. Kalau dia 60 tahun ke atas, target dia dikatakan normal kurang dari 150/90 dia udah normal segitu. Kemudian kalau dia ada penyakit lain, misalnya dia ada komplikasi kardiovaskular jantung atau dia ada gangguan ginjal, nah dia memiliki target tekanan darah yang berbeda lagi, yaitu 140/90 mmHg. Nah, jadi kalian selalu tahu pasien hipertensi tidak menargetkan tekanan darahnya sama dengan kita yang sehat. Ya, dia memiliki target tekanan darah yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau dia sudah mencapai target tekanan darah yang goal sesuai dengan kondisi dia, itu kita sudah katakan pengobatannya rasional, outcome klinisnya berhasil, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kita masuk ke topik berikutnya mengenai obat-obatan hipertensi atau dalam istilah kita dunia farmasi adalah farmakoterapinya. Nah, apa sih obat yang pernah kamu dengar mengenai obat hipertensi? Coba ini atas nama siapa? Nur Laila. Oke. Obat hipertensi apa sih yang kamu ingat? Satu aja. Iya, tablet. Ingatnya tablet. Oke, ini ingat tablet, ingat mereknya, lupa ingat tutupnya. Ya, nah di sini kita belajar ya. Oke, terima kasih ya Nur Laila, sudah bagus berani menjawab. Jadi banyak sebenarnya merek obat hipertensi ya, zat aktifnya yang kita pelajari pada dunia farmasi ini. Yang pertama kita membagi dia berdasarkan golongan kerjanya. Jadi obat hipertensi itu ada 4 golongan. Yang pertama dia yang menghambat sistem renin-angiotensin. Yang kedua yaitu dia menghambat kalsium masuk ke kanalnya. Yang ketiga yaitu dia menghambat kerja syaraf adrenergik. Yang keempat yaitu golongan diuretik. Nah, secara golongan garis besarnya dia ada 4 garis besar obat hipertensi. Nah, nanti dia terbagi-bagi lagi menjadi golongan-golongan lainnya. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai penghambatan sistem renin-angiotensin. Dia itu terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah ACE inhibitor. Yang kedua adalah kalau kalian sering dengar nanti ya perjalanan kalian jadi mahasiswa farmasi itu disebut golongan ARB. ARB itu adalah angiotensin 2 reseptor blocker ya. Jadi ACE inhibitor itu dia contoh obatnya adalah captopril, lisinopril, ramipril ya. Kemudian kalau antagonis 2 reseptor blocker contoh obatnya adalah valsartan, irbesartan, telmisartan. Jadi cara kerjanya kalau ini saya mendeskripsikan berdasarkan kalimat. Kalau kalian mau berdasarkan alur dia seperti ini cara kerjanya. Jadi golongan ACE inhibitor tadi ya. Nah, dia itu menghambat ACE inhibitor adalah enzim. Enzim itu dia menghambat kerja perubahan antara menjadi angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 karena ketika angiotensin 1 di sini ya, angiotensin 1 di sini dia perlu enzim ACE untuk dia berubah menjadi angiotensin 2. Itu adalah cara kerja dari golongan ACE inhibitor ya. Nah, sehingga ketika dia dihambat kerjanya, menghambat kerja enzim. Nah, di sini saya tuliskannya obat yang tadi angiotensin 1, angiotensin 2, dihambat kerja enzim ACE di sini. Dampaknya apa? Dampaknya adalah dia akan menurunkan tekanan darah dengan cara meningkatkan luaran dari air dan natrium seperti itu. Kemudian ARB. Nah, sebelum kita ke ARB, di situ kalian bisa lihat kalau rupanya ACE ini ketika dia dihambat, dia juga menghambat pemecahan bradikinin menjadi inaktif produk. Sehingga efek samping dari ACE inhibitor yang paling banyak saya temukan di lapangan ketika saya melakukan penelitian dan itu terjadi yaitu batuk kering pada pasiennya. Nah, lalu apabila nanti pasien kalian saya ditemukan ada pasien kalian nanti ketika kalian bekerja, dia merasakan batuk kering pada saat menggunakan golongan ACE inhibitor, kalian bisa rekomendasikan kepada dokter untuk mengganti dengan ARB. Nah, ARB ini kerjanya yaitu menghambat ACE tetapi obat ini tidak menghambat pemecahan bradikinin dan kinin sehingga tidak mengakibatkan batuk kering. Jadi dia alternatif dari golongan ACE inhibitor. Contoh obat ARB adalah valsartan, valsartan, irbesartan. Jadi golongan ARB ini membiarkan si ACE tetap bekerja. Jadi dia tetap membiarkan angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Dia membiarkan bradikinin menjadi inaktif produk. Lalu si ARB ini kerjanya di mana, Bu? Dia akan menghambat kerja di ATP di reseptor yang ke-1, AT1. Ya, AT reseptor 1. Jadi, kalau golongan ARB itu dia menghambat si
Contoh obatnya apa? Ini obatnya paling familiar kalau kalian nanti di puskesmas gitu ya. Selama saya penelitian tuh puskesmas itu paling sering mengeluarkan obat amlodipin, nifedipin seperti itu. Nah, ini ada obat yang familiar digunakan pada kasus pertama. Ya. Dia rupanya adalah golongan antagonis kalsium. Oke. Yang golongan ketiga yaitu menghambat adrenergik pada saat kita belajar sistem syaraf ya. Kita balik lagi ke pembelajaran pertemuan sebelumnya, kita bahas sistem syaraf. Nah, penghambatan adrenergik ini adalah bagian dari sistem syaraf di mana jadi sebelumnya kita pernah bahas sistem syaraf ya. Kita rupanya nyambung ke mata kuliah mengenai hipertensi, yaitu golongan penghambat adrenergik. Nah, kalau kita lihat itu ada beta blocker, alpha blocker, ingat itu adalah reseptor pada saat kita belajar sistem syaraf ya. Jadi dulu reseptor itu ada alpha 1, alpha 2, alpha 3, beta 1 dan beta 2. Nah, di sini yaitu menghambat adrenoreseptor beta atau beta blocker. Jadi dia itu menghambat kerja dari beta reseptor beta 1. Ya, dampaknya apa? Yaitu menurunnya frekuensi denyut jantung, yang menurunkannya curah jantung, menghambat penyerapan lagi natrium, yang menghambat sekresi renin dan mempengaruhi aktivitas syaraf simpatik ya. Ini sudah kita pelajari pada saat belajar sistem syaraf simpatik, parasimpatik. Contoh obatnya apa? Yaitu atenolol, bisoprolol seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menghambat adrenoreseptor alfa atau istilahnya kalau kepanjangan kalian ingat aja namanya alpha blocker. Jadi dari nama golongannya itu menggambarkan mekanisme kerjanya. Oh, berarti kok alpha blocker bekerja dengan mengeblok reseptor alfa seperti itu. Nah, dampaknya ketika kita menggunakan alpha blocker, pasien kita akan terjadi yaitu menimbulkan vasodilatasi pada pembuluh darahnya dan jarang mengakibatkan takikardi ya. Takikardi itu artinya adalah denyut jantung lebih dari 100 kali per menit ya. Nah, contoh obatnya adalah doxazosine, prazosin. Kemudian yang ketiga dari golongan penghambat adrenergik adalah adrenolitik sentral. Ya, biasanya digunakan pada pasien hipertensi yang sedang hamil. Yaitu contoh obatnya metilodopa. Kemudian ini adalah golongan obat yang keempat yaitu obat diuretik. Ya, di sini adalah gambar dari bagian dari organ ginjal kita dan nomor-nomor itu menunjukkan di mana obat itu bekerja. Ya, jadi memudahkan ketika kalian belajar. Kalau ada gambar ginjalnya, pasti kalian lebih mudah mengingat gambar gitu ya. Nah, untuk penjelasan golongannya itu bisa ada slide berikutnya. Jadi golongan diuretik itu ada 5 dan ini ada contoh-contoh obatnya. Yang pertama adalah diuretik osmotik. Contoh obatnya adalah mannitol. Yang kedua adalah menghambat enzim karbonik anhidrase. Contoh obatnya acetazolamid, metazolamid. Kemudian yang ketiga adalah tiazid. Contoh obatnya adalah benzodiazid. Kemudian diuretik hemat kalium. Contoh obatnya salah satunya adalah spironolactone, amilorid. Nah, spironolactone yang paling banyak di pasaran dan sering digunakan gitu ya. Kemudian diuretik kuat, furosemid, bumetanid. Nah, itu adalah jenis-jenis golongan obat diuretik. Menurut kalian, obat diuretik ini dipakai itu pada siang hari atau pada malam hari sih? Silakan berargumen, menyampaikan pendapat menurut kalian saja, gitu, nggak usah khawatir salah benarnya. Ya, silakan. Obat diuretik itu biasanya di pagi hari. Oke, terima kasih Aisyah atas jawabannya. Tadi teman-teman mencoba menjawab di pagi hari gitu ya, atau di siang hari. Ya betul ya. Jadi sudah bagus, Aisyah sudah membaca materi, sudah mencari literatur lain di luar materi saya, karena pertanyaan itu tidak ada jawabannya di materi yang saya share. Jadi itu memicu kalian untuk mencari tahu. Jadi betul, obat diuretik itu digunakan pada siang hari. Jangan kalian sarankan pasien kalian menggunakan pada malam hari, karena ketika dia digunakan pada malam hari, pasien akan sibuk ke toilet bolak-balik, berkemih gitu ya, pipis, mengeluarkan urin. Dampaknya adalah pasien itu akan kurang tidur. Ketika pasien hipertensi kurang tidur, maka tekanan darahnya akan kembali naik gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mengintas pasien,
sini kalian bisa lihat. Jadi ketika pasien itu menderita hipertensi, apa yang harus pertama dilakukan? Yaitu kalau dia tidak ada komplikasi, maka pertama kali adalah modifikasi gaya hidup, berubah gaya hidup terlebih dahulu sebelum dipakai obat. Kecuali dia sudah ada komplikasi ya, dia harus langsung ke obat. Tapi kalau dia hanya stage 1 itu apa bu? Yaitu tekanan darah 140 sampai 159 per 90 sampai 99. Itu cukup kita upayakan dulu ubah gaya hidup. Jangan langsung obat, karena ingat hipertensi adalah penyakit kronis sehingga obat yang digunakan itu harus seumur hidup. Jadi kalau dia udah menggunakan obat, dia terus menerus seumur hidup menggunakan obat tersebut. Jadi yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Kalau dia stage 1, kalau dia kurang dari 60 tahun bisa pakai ACE atau ARB, pilih salah satu. Kemudian kalau misalnya target tekanan darah tidak tercapai, apa yang sudah dilakukan? Tambahkan obat kedua, CCB atau tiazid. Kalau misalnya tidak tercapai juga bisa tambahkan CCB dengan tiazid dengan ACE atau ARB. Jika tidak tercapai bisa tambahkan spironolactone atau beta blocker atau alpha blocker. Jika tidak tercapai maka rujuk ke dokter spesialis. Kemungkinan ada penyakit lain yang belum diketahui sehingga obat yang sudah diberikan tetap tidak tercapai tekanan darahnya. Kemudian kalau usianya lebih dari 60 tahun, maka CCB bisa juga tunggal atau obat keduanya ACE atau ARB atau tiazid. Jika perlu gunakan 3 obat, CCB, tiazid atau ACE ditambahkan dengan bisa ACE atau ARB. Kemudian bisa ditambahkan spironolactone atau beta blocker atau blocker. Jika tidak sembuh juga bisa dirujuk ke dokter spesialis. Kemudian kalau stage 2 yaitu di atas 160/100 sama dengan atau di atas 160/100. Obatnya udah nggak tunggal lagi. Pertama kali pengobatan dia langsung pakai kombinasi. Karena di stage 2 lebih tinggi tekanan darahnya. Yaitu bisa menggunakan CCB dengan ACE atau ARB dipilih. Ya, kemudian kalau perlu nggak tercapai tekanan darahnya maka gunakan CCB tambah tiazid tambah ACE bisa juga atau ARB. Kemudian kalau dia baru diagnosa tapi rupanya ada penyakit lain, penyakit jantung, penyakit gagal ginjal, gitu ya, langsung rujuk dulu ke dokter spesialis ya. Karena juga harus dikaji penyakit lainnya, gitu ya. Apalagi kalau dia ada penyakit ginjal, di situ dia terganggu ekspresinya, maka kita harus pilih obat-obatan yang tidak memperberat kerja ginjal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Silahkan jika ingin ditanyakan boleh disampaikan. Silakan ya, harus bertanya. Ini bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Perkenalkan saya Syariato. Saya sangat tertarik dengan materi yang Ibu sampaikan khususnya terkait obat hipertensi. Jadi saya pernah melihat pasien hipertensi yang mengeluhkan efek samping itu batuk kering. Namun penanganan yang diberikan berupa memberikan obat batuk. Jadi bagaimana tanggapan Ibu terkait kasus tersebut? Oke, baik, terima kasih Aisyah atas pertanyaannya, baik sekali. Jadi ada pasien hipertensi dengan batuk kering gitu ya. Nah, dia menggunakan obat ACE inhibitor di sini ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ACE inhibitor. Jadi dia itu mengalami batuk kering karena dia menggunakan golongan ACE inhibitor. Contoh obatnya captopril gitu ya. Nah, ACE inhibitor lalu dia batuk kering. Nah, dikasihnya obat batuk. Sebenarnya waktu dia diberikan obat batuk ya, itu hanya menangani gejalanya, keluhannya, yaitu batuk kering. Jadi obat batuk yang diberikan hanya untuk menangani iritasi pada bronkus. Tapi yang kita perlu kaji, yang perlu kita selesaikan masalahnya adalah akar masalahnya. Penyebab batuk keringnya apa? Nah, penyebab batuk keringnya ini adalah karena dihambatnya kerja ACE inhibitor. Ketika ACE inhibitor dihambat kerjanya, tidak hanya menghambat antagonis 1 menjadi antagonis 2, tapi dia menghambat kerja dari pemecahan bradikinin menjadi inaktif produk. Nah, kalau bradikinin ini tinggi kadarnya di dalam tubuh manusia, maka dia akan mengiritasi bronkus. Akibatnya adalah iritasi bronkus, makanya dia batuk kering. Maka penanganan yang tepat ialah menyarankan, merekomendasikan kepada dokter DPJP-nya adalah mengganti dia dengan obat golongan ARB, angiotensin 2 reseptor blocker, contohnya losartan, valsartan, ya. Itu yang direkomendasikan kepada DPJP-nya sehingga akar masalah yang mengakibatkan batuk keringnya itu selesai. Karena kita ingat obat hipertensi digunakan dalam jangka waktu panjang. Kalau hanya diberikan obat batuk, hanya menangani iritasi bronkusnya aja, tapi akar masalahnya tidak tuntas. Maka memang harus direkomendasikan pemberian golongan lain yang mana tetap terjadinya pemecahan bradikinin menjadi aktif produk. Oke, Aisyah, apakah cukup? Sudah cukup ya. Oke, baik, berikutnya apakah hari ini bertanya lagi? Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi yang sangat baik. Perkenalkan nama saya Deja Satisari. Di sini tadi Ibu mohon dijelaskan fungsi normal angiotensin hipertensin enzim atau ACE. Oke, terima kasih Oliza atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi kerja dari ACE inhibitor normal itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi ada enzim namanya ACE ya. Jadi salah satu kerjanya itu dia adalah merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Kemudian angiotensin 2 hormonnya akan duduk di reseptor AT1 dan duduk di reseptor AT2. Yang mana AT1 dan AT2 ini berfungsi untuk mengontrol tekanan darah pasien. Jadi dia bekerjanya saling bertautan ya. Kita bisa lihat di slide kita sebelumnya. Nah, kita bisa lihat kalau AT1 dia vasokonstriksi, kalau AT2 dia vasodilatasi. Jadi kerjanya itu menyeimbangkan gitu dari curah jantung. Nah, jadi ini kerja ACE, tapi tidak hanya itu. Rupanya ACE ini juga bekerja merubah bradikinin, kinin lainnya. Ini senyawa apa Bu? Ini adalah senyawa yang dihasilkan dari sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, sel tubuh kita yang rusak itu akan diproses ya untuk dimusnahkan
lainnya, dan butuh enzim ACE ini ya untuk berubah menjadi inaktif produk. Nah, itu adalah kerja normal dari ACE, enzim ACE ini ya, sehingga itu dibutuhkan memang di tubuh kita. Jadi disitulah cara kerja obat antihipertensi itu dilakukan di sini. Nah, kalau kamu menanyakan terkait kerja normal, ini adalah kerja normalnya dari ACE. Bagaimana Lisa? Apakah sudah cukup? Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke ya, kalau sudah cukup kita akan masuk ke dalam sesi quiz ya. Kalian bisa menggunakan WiFi UMS dengan password Medika 05. Saya akan mengirimkan link quiz pada kolom diskusi e-kampus pertemuan ke-7. Setelah kalian pasang WiFi Medika 05, silakan kalian bisa buka e-kampus kalian pertemuan ke-7 di kolom diskusi. Saya akan mengirimkan link quiz ke sana sebentar ya. Oke, silakan kalian buka link quiz tersebut dan gunakan kode yang tertampil di layar 811254. Masukkan kodenya. Nah, silakan kalian bergabung. Nanti akan saya klik mulai setelah semuanya bergabung. Gimana? Apakah bisa? Ada kendala? Masukkan passwordnya ya, supaya kalian bisa muncul di saya. Nah, ada satu peserta, Aisyah Rianto. Silakan yang lainnya sebelum saya klik mulai, karena tak mulai saya peserta. Tiga peserta. Kemudian kemampuan kalian memberikan saran, misalnya dia obat itu tidak direkomendasikan untuk digunakan bersamaan. Lalu apa yang harus dilakukan kalau memang itu tidak disarankan digunakan bersamaan? Karena itu pada kenyataannya di puskesmas obat tersebut dipakai bersamaan oleh satu pasien, gitu ya. Kemudian memahami tugas yang saya berikan. Cara menjawabnya sudah tepat belum seperti yang saya sampaikan, gitu. Ini adalah rubrik nilainya, di mana nanti kalian akan mendapatkan nilai dari tugas kalian. Jadi hal-hal yang saya nilai adalah hal-hal yang tadi saya sebutkan, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu, Ya. saya ingin bertanya Ibu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Winda Sinaga. Saya ingin bertanya terkait tugas yang baru saja Ibu berikan. Itu Bu perlu nggak dia? Apakah perlu melampirkan daftar pustaka pada lembar tugasnya Bu? Oke, baik. Terima kasih Winda atas pertanyaan. Jadi nanti pada laporan kelompok kalian membuat daftar pustaka ya seperti biasa. Kalian bisa gunakan aplikasi Zotero atau Mendeley ya dengan tanpa
Oke, ini ada